Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat pulang bubuhan pian-pian berdataan di mana saja menonton dengan kanal YouTube kesayangan anak santriwati Aulia Nuri Hidayah Darussalam Palingkau. Nah, jadi hari ini kakak akan melaksanakan pulang kegiatan muhadharah, ada yang membuat acara, mahasiral, khutbah, baca kitab, berpuisi, baca doa, bersenandung dan lain sebagainya. Pokoknya ini kegiatan mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak santri sekarang dan akan datang, dan nanti menjadi kenangan tersendiri. Dan bubuhan pianglah sebelum berlanjut, pian jangan kada ingat bila melihat ini di beranda bubuhan piang, subscribe, like, share, komen sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala kesehatan dan keafiatan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan ini adalah menjadi ladang syariah gesan bubuhan kita berataan. Dan mohon doanya Bapak Ibu berataan di mana saja yang menonton. Mudah-mudahan anak-anak santri dan santriwati yang menimba ilmu di Pondok Pesantren Aulia Nuri Darussalam khususnya, mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan ini adalah ladang untuk wadah membentuk sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. Ainur Wahimah dan kelas 3, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul di ruangan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau dari dahulu hingga sekarang illa yaumil qiyamah. Yang ulun hormati dan yang ulun muliakan seluruh dewan guru Diniyatul Ulia Pondok Pesantren Nur Hidayah Darussalam, santri dan santriwati yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Langsung saja ulun mulai ceramah ulun yang berjudul Sifat Munafik. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menyebutkan beberapa penyakit yang bersumber dari hati, sehingga Rasulullah menegaskan betapa hebatnya fungsi hati dalam kehidupan manusia. Semua penyakit yang bersumber dari hati adalah berbahaya bagi kehidupan dirinya maupun orang lain. Iri, dengki, hasud, zalim, sombong, menyepelekan ajaran agama adalah beberapa penyakit yang bersumber dari hati. Kayak contohnya tuh, nah, di muka iya, di muka baik ih Jepang nih. Sudah di belakang menyambati, menggambarkan bahwa orang munafik hatinya penuh penyakit. Munafik orang-orang yang bermuka dua, di muka mendukung, sekalinya di belakang menikung. Karena mereka itu ibarat musuh dalam selimut, sebagaimana contoh di hadapan Rasulullah menyatakan beriman tetapi hatinya tetap kufur. Orang-orang munafik akan disiksa oleh Allah dengan azab yang sangat pedih. Orang yang munafik hidupnya tidak akan pernah tentram, selalu was-was, tidak senang melihat orang lain bahagia, menjadi pendendam, suzon atau berburuk sangka terhadap orang lain. Obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan penyakit hati ini adalah sebagaimana dianjurkan, yaitu bertaubat, berzikir dan bertakrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, mintalah fatwa kepada hatimu. Kebajikan itu adalah jika engkau melakukannya jiwa dan hatimu merasa tenang, sedangkan dosa adalah yang selalu menghantui jiwamu dan membuat hatimu bimbang. Mungkin cukup sampai di sini saja ceramah ulun. Sebelum ulun akhiri, ulun ada pantun. Julur-julur akar umbia,
ganal batang rimbun daunnya. Bujur-bujur belajar agama, hidup dunia kada keselawasannya. Anak Arab pulang ke Arab, sampai di Arab membeli kain. Siang ku harap, malam ku harap, sekalinya jadi lawan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jannatul Alfa Ramadhani dari kelas 3, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, sebelum yang kedua, ketiga dan keempat, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan yang ulun hormati Dewan Guru serta santri yang tampan menawan dan santriwati yang cantik rupawan. Sebelum ulun bacakan ceramah ulun ada sebuah pantun kesan berhentian. Mau ke Bengkulu bertemu Pak Haji. Ketika sudah nyampe disambut sebagai tamu. Siapalah itu yang rajin mengaji? Rupanya para santri yang mencari ilmu. Baiklah, langsung saja ulun bacakan ceramah ulun yang berjudul Giat Meraih Ilmu Bersihkan Hati. Di antara cara agar seseorang mudah meraih ilmu din, yaitu ilmu agama, adalah dengan membersihkan hatinya terlebih dahulu dari berbagai noda yang mengotorinya. Ilmu itu diterima oleh suatu wadah, dan wadah yang menerimanya itu adalah hati. Sebagaimana suatu wadah yang ingin ditempati, tentu perlu dibersihkan terlebih dahulu. Jika kita ibaratkan ilmu itu laksana air dan hati adalah gelas yang menjadi wadahnya, kualitas gelas tersebut sangat mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jika gelasnya bersih, maka airnya akan jernih dan segar. Namun sebaliknya, jika gelasnya kotor, maka air akan keruh dan tidak bisa diminum. Nah, jadi ketujuan dengan keadaan hati ketika ingin dimasuki ilmu, maka bersihkan hati kita terlebih dahulu. Karena bersihnya hati, maka ilmu akan mudah diterima. Tapi kalau hati kita kotor, atau bahasa Dayaknya papa ate, papa ate, artinya hati yang kotor, maka ilmu akan sulit diterima. Nah, jadi menghadap ilmu itu mudah diterima, maka bersihkan hati kita dulu dari sifat dan akhlak tercela seperti rasa sombong, iri, dengki, dendam, dan yang lain-lainnya. Karena ilmu tidak akan bersatu dengan hati yang kotor. Sama juga dengan hal seperti air dan minyak yang tidak pernah bersatu. Karena jika kita satukan air dan minyak di dalam satu wadah, maka yang terjadi air dan minyak akan saling menarik satu sama lain dan molekul minyak saling menempel. Itu yang menyebabkan air dan minyak membentuk dua lapisan terpisah.
Nah, jadi seperti itu juga hati dan ilmu. Jika hati kita kotor, maka ilmu tidak akan pernah bersatu di dalam satu wadah, yaitu hati. Oleh karena itu, kita bersihkan hati kita agar ilmu itu mudah diterima. Kunci sukses menuntut ilmu bukan seberapa banyak harta yang kita miliki ataupun seberapa bunga serupa yang kita miliki. Tapi kunci sukses menuntut ilmu ialah dengan memiliki hati yang bersih. Contoh misalnya, misalnya nih, muha kurang bungas, awak kada putih kayak orang, tapi hatinya bersih. Misalnya juga nih, muha bungas, awak putih, tapi hati kada bersih. Seperti kata pepatah mengatakan, hati yang bersih lebih baik dibalut dengan kain kotor daripada hati yang kotor tapi dibalut dengan kain bersih. Itu cuma misalnya hajalah, jangan tersinggung berhentian. Intinya kita biar bisi muha bungas kah, kadakah, putih kah, kadakah, yang penting hati kita bersih. Karena kunci sukses menuntut ilmu bukanlah dari rupa, tapi ialah dengan memiliki hati yang bersih. Pesan yang bisa diambil dari ceramah ini adalah bahwa perjalanan untuk menerima ilmu yang berharga dimulai dengan membersihkan hati. Ini adalah tugas yang tak pernah selesai. Tetapi setiap langkah menuju kesucian hati membawa kita lebih dekat pada cahaya ilmu yang mengarahkan kita dalam hidup. Oleh karena itu, mari bersama-sama membersihkan hati dari sifat-sifat kotor, dan dengan demikian kita akan menjadi lebih layak untuk menerima keberkahan ilmu. Mungkin cukup sampai di sini ceramah yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau menyinggung perasaan Bu Hampian. Sebelum mengakhiri, Allah ada pantun. Ketika melihat orang memahat, terbayang jika menimpa kaki. Jika ingin hati sehat, maka buang rasa iri dengki. Ketika hati kita senang, lengkap bagai bunga setangkai. Jika ingin hidup tenang, sikap sirik jangan dipakai. Aneka hadiah dari kekasih, barang antik mahakarya. Jika ingin hati bersih, buang simpati budaya. Wabillahi taufiq wa hidayah, wa ridha wa inayah, wa afwa minkum wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah yang telah disampaikan oleh beberapa teman kita. Semoga apa yang telah mereka sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat mengamalkan bersama-sama. Keenam yaitu puisi-puisi. Untuk puisi yang pertama akan disampaikan oleh Mukarramah dari kelas 3. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renungan diri. Renungan diri. Tetaplah menantilah pada cahaya hangat pagi ini. Allah akan selalu rindu puji. Seketika bumi berhenti berotasi, namun subuh adalah obat hati. Kemaslah diri, lantunkan ayat suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk puisi yang kedua akan disampaikan oleh Anissa Azizah dari kelas 2. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pancaran terang dalam gelapku, kasih dan cintamu seluas samudra. Doamu hadir setiap waktu, memandu hidupku meraih cita-cita.
Ibu sumber kasih yang tak pernah surut, memberi keterangan setiap waktu. Senyummu tulus memberi kekuatan. Ibu, semoga kau selalu sehat. Cara yang ketujuh yaitu senandung syair yang akan dilantunkan oleh Dani dari kelas 2. Waktu dan tempat kami persilahkan. خير من يمشي على القدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد شكره فرض على الأمم يا ربي بالمصطفى قاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Memasuki acara yang ke-8 yaitu nasihat yang akan disampaikan oleh salah satu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabal huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Terima kasih kepada pembawa acara serta para santri dan santriwati. Tak lupa pula kami muliakan seluruh Dewan Guru Nur Hidayah Darussalam, wabil khusus guru tingkat ulia dan wakil ketua kita yang berada di muka kita. Hari ini guru agak lain, maju, rasa takutan. Kenapa? Karena di bawah ada tuan guru besar. Nih, ada tuan guru besar. Masya Allah. Takutan kalau pindah ketulahan. Luar biasa. Ramadhani. Dan sedang sehat panjang umur. Kurang lamak nih berjalan di ngaleh. Sudah. Kemudian untuk komentar hari ini kada panjang lebar. Untuk MC luar biasa bagus, nyaring dan jelas.
Kemudian pengajian tadi disampaikan oleh Husnul Khatimah surah At-Tin. Jadi guru dengar untuk Husnul Khatimah belajar lagi membaca Al-Quran untuk membujurakan panjang dan pendeknya. Kalau masalah huruf disuarakan oleh Husnul Khatimah sudah bagus, tinggal mengatur yang mana yang panjang, yang mana yang pendek. Nah, jadi itu perlu. Wattini wazzaitun waturi sinin wahadzal baladil amin. Bukan laknya jangan panjang, jangan wahadzal baladil amin, salah. Jadi baladil amin. Jadi ada panjang dan pendeknya diatur. Nah, dilihati bujur-bujur lah. Yang lainnya sama itu juga. Aina betamat malam pengantin. Memberi supan karena kedengaran orang tua. Jadi orang tua lulusan apa? Lulusan Pondok Pesantren Nur Hidayah Darussalam. Nah, jadi kita waktu sekolah ini bujur-bujur membujurakan bacaan Al-Quran. Nah, kemudian khutbah tadi ma'asyiral disampaikan Fadilah sudah bagus. Khutbahnya pun tadi si Fadli menyampaikan kisah mendidik anak tadi isinya tentang khutbah. Jadi nasihat perlu apalagi senang tuha-tuha. Yang perlu benar zaman sekarang ini makin banyak berisi anak, makin apa ngarannya tuh perhatian untuk mendidik anak-anaknya. Perhatian mendidik anak laki-laki, lebih perhatian lagi mendidik anak babinian. Menjagai anak lalakian, lebih lagi menjagai anak babinian. Nah, oleh karena itu kita sudah disekolahkan kuitan ke agama, jangan tapi mengalihi kuitan. Sudah dinasihati oleh peguruan. Yang ini kelakuan baik, ini kelakuan kada baik, yang baik digawi, yang kada baik jangan digawi. Karena pian mengerti sudah yang kada baik ini karena pacang menyupanakan kuitan, menyupanakan paguruan, bahkan bisa menyupanakan pondok pesantren. Jadi harus jaga diri. Nah, kemudian Qiraatul Kutub tadi disampaikan Saidah sudah bagus, kisah sahabat, Raudatul Jannah kisah rukun Islam. Kemudian ceramah tadi Ainur Rahimah, kisah munafik. Nah, napajar di muka mendukung, di belakang menikung. Rupanya inggih pun di muka sayang-sayang di muka, sekalinya di belakang lebih banyak nang sayangnya lagi. Kemudian ceramah berikutnya disampaikan luar biasa Jannatul Aufa Ramadhani. Kiat meraih ilmu, bersihkan hati. Jadi diperibahasakan oleh Jannatul Aufa, dengarakan jangan pandir. Hati itu jar Jannatul Aufa seperti gelas, adapun ilmu seperti air. Nah, lalu kisah membersihkan hati berarti kisah membersihkan gelasnya. Apabila gelas itu bersih, maka ilmu yang masuk akan kelihatan bersih. Apabila gelasnya itu kotor, Jannatul Aufa tadi napa? Kaina banyunya tuh karuh. Karuh ada baik, riget. Riget. Nah, oleh karena itu bersihkanlah hati. Jadi guru keingatan di dalam manaqib Syekh Saman Al-Madani wasiat Sidin. Apa jar Sidin? Bersihkanlah hatimu melebihi daripada membersihkan badanmu, anggotamu. Kenapa sama itu? Karena hati tempat pandangan Allah, sedangkan anggota jahir kita tempat pandangan manusia. Mana mulianya pandangan Allah lawan pandangan manusia?
Nah, jadi hati lebih dibersihkan. Kayak apa cara membersihkan hati? Rajin-rajin berdengar, rajin-rajin menuntut ilmu dan mantapkan beramal beribadah. Insya Allah hati bersih. Kemudian hati bersih berataan. Di kitab ada peribahasa juga ulama, al ilmu kalma wal kalbu kal ardi. Ilmu seperti air dan hati seperti tanah. Lalu bahasanya supaya hati itu subur, supaya hati itu giat beribadah, sungguh-sungguh, rajin, subur bahasanya, maka tuangkanlah hati itu dengan ilmu sebagaimana tanah itu subur bila dituangi lawan banyu. Nah sama itu yang penting berilmu dulu, isi ilmu, insya Allah hati bersih. Nah, kemudian puisi tadi Mukarramah membacakan renungan diri, Hadijah si An-Nisa Ajizah membacakan kisah ibu. Kemudian syair tadi luar biasa, ya Rabbi bil Mustafa. Kemudian kita dapat syafaat Rasulullah berkata. Nah kemudian ada sebuting yang guru sampaikan, barangkali kada ingat di ketika kawan maju jangan sampai terlalu nyaring oinya daripada tepuk tangannya. Jadi bolehlah ada oinya, cuma jangan terlalu nyaring. Ada tapi nyaman didengar. Jadi lebih bagus nyaring tepuk tangannya supaya tepuk tangan itu memberikan semangat lawan yang maju. Kalau kebanyakan oinya, apalagi ada tasambat ngaran siapakah, itu inya bertambah gugup, bujuran dah. Apalagi ada tuan guru besar. Iya, labbaik Allahumma labbaik. Oh luar biasa. Jadi kayak ini aja, kayaknya hari Kamis Dudi apabila ada kawan maju tepuk tangannya aja nang semangat gitu. Jangan jangan terlalu banyak oi-oinya, karena oi-oi itu maulah kawan bertambah gugup sekalinya asa kayak apa kah. Gitu. Jadi bolehlah, cuma jangan tapi nyaring. Paham ya kalau sudahlah. Melawan bagus juga. Kita bilanya tepuk tangan itu maulah semangat. Namanya oi itu sedikit kayak ada nang maanuinya. Nah, jadi kada boleh kita sama itu. Paham ya kalau lah. Nah, dan kada boleh juga menyambat ngaran kawan siapa, apalagi ngaran pacarannya disambat. Nah, jangan. Jangan, karena ketahuan rahasia pribadi. Rahasia ilahi. Nah, jadi kada boleh bahasa sambatan. Nah, cukup tepuk tangan untuk memberikan semangat kawan. Nah, sama itu. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan beliau, semoga apa yang jadi larangan beliau dapat kita hindari dan jauhi, dan apa yang beliau perintahkan dapat kita jalankan sebaik-baiknya dan dapat mengamalkannya bersama-sama. Acara yang ke-9 yaitu pengumuman yang akan disampaikan oleh Ketua Muhadharah atau yang mewakilinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Petugas kami akan datang tanggal 14 November 2024. MC Nur Maidah kelas 3, pembacaan ayat suci Al-Quran. Khairunisa kelas 3, Ma'asyiral Muhammad Senli kelas 3, khutbah Wahbi Abdullah kelas 1, Kiraat Nikita kelas 3, Nur Hasanah kelas 3, ceramah Grisia Aulia Amara kelas 1, Siti Aminah kelas 3, puisi Muhammad Akli kelas 1, Muhammad Rizki kelas 1, syair Abidin kelas 3, doa Muhammad Fadilah kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yaitu doa yang akan dibacakan oleh Supian dari kelas 2. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soimah. Sulian. Model apa tadi? Model Sulimah. Soimah. Soimah. Model apa Sulian? Soimah. Sulimah itu maksudnya apanya? Husnul Khotimah. Maksudnya maksudnya apanya nak? Soimah. Husnul Khotimah nak. Ya, husnul khotimah. Ya. Jadi maksud Sulian mudahan kita husnul khotimah. Amin. Husnul hati. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Ilmu dunia akhirat wajib itu